Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sayu Indyaswari, NPM 21403031101 dari kelas IPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum gelombang dan optik mandiri dengan judul praktikum pengaruh jarak benda terhadap jarak, tinggi, dan berbesaran bayangan pada pemantulan cermin cembung melalui aplikasi PET. Untuk variabel pada praktikum mandiri ini yaitu untuk variabelnya bebasnya itu adalah jarak benda. Untuk variabel terikatnya yaitu tinggi bayangan, jarak bayangan, dan berbesaran. Dan untuk variabel terkontrolnya yaitu titik fokus, cermin cembung, dan tinggi benda. Nah, pada praktikum ini dilakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan titik fokus yang sudah ditentukan untuk ketika percobaan bernilai minus 75 cm dan tinggi benda bernilai 90 cm, serta masing-masing percobaan dengan jarak benda bernilai 50 cm, 120 cm, dan 220 cm. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk melaksanakan praktikum ini yaitu membuka alamat webpad pada link webpad dengan mencantumkan link webpad pada halaman browser atau Chrome. Kemudian pada halaman pad, pilih fisik pada toolbar simulation. Carilah pilihan atau menu yang bertulisan geometrik optik pada simulasi pad tersebut. Nah, setelah ketemu pilihan geometrik optik, lalu kemudian dilanjutkan untuk mengklik play. Nah, pada tampilan ini, untuk praktikum mandiri saya yaitu menggunakan mirror. Kemudian atur untuk objek yang digunakan pada praktikum ini yaitu saya menggunakan objek dengan bergambar tanda panah. Lalu kita atur pada bagian atas di sini untuk cerminnya itu pada praktikum ini menggunakan cermin cembung, dan juga pada bagian rise ini diatur untuk marginal, dan juga atur radius of curvature-nya itu bernilai 150 cm dengan diameter 80 cm dan juga click labels. Nah, pada praktikum ini dilakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan jarak benda yang berbeda-beda, yaitu untuk mengukurnya dapat menggunakan penggaris pada percobaan pertama dengan titik fokus bernilai minus 75 cm, dengan tinggi bendanya bernilai 90 cm, dan jarak bendanya bernilai 50 cm. Kita dapat mengukurnya dengan menggunakan penggaris yang terletak pada kanan atas. Untuk setelah diatur untuk percobaan pertama dengan titik fokus bernilai minus 75 cm dengan tinggi benda 90 cm dan juga jarak benda terhadap cermin bernilai 50 cm akan menghasilkan untuk jarak bayangannya yaitu bernilai 30 cm dan juga untuk tinggi bayangannya bernilai 54 cm. Kemudian untuk percobaan yang kedua yaitu dengan menggunakan titik fokus bernilai minus 75 cm dan juga tinggi bendanya bernilai 90 cm dengan jarak bendanya bernilai 120 cm. Akan menghasilkan untuk jarak bayangan dan juga tinggi bayangannya yaitu bernilai 46 cm dan juga untuk tinggi bayangannya bernilai 34 cm.
Untuk jarak bayangan pada percobaan yang kedua ini bernilai minus 46 karena pada percobaan kedua untuk pemantulan pada cermin cembung akan membentuk bayangan yang terbentuk di belakang cermin. Oleh sebab itu nilainya minus dan juga bersifat maya. Untuk dilanjutkan untuk percobaan yang ketiga yaitu dengan titik fokus minus 75 cm dan juga untuk tinggi bendanya 90 cm dan juga jarak bendanya menggunakan 220 cm. Nah, setelah diatur akan terbentuk untuk jarak bayangan dan juga tinggi bayangan pada percobaan ketiga ini yaitu bernilai 56 cm dan juga untuk panjang atau tinggi bayangan yang dihasilkan yaitu sebesar 22 cm. Dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dan hasil pengamatan yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa jarak benda tidak mempengaruhi jarak bayangan, akan tetapi dapat mempengaruhi tinggi dan perbesaran bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung. Semakin besar atau semakin jauh jarak bayangan pada cermin cembung dengan titik fokus yang tetap, maka jarak bayangan yang terbentuk akan semakin besar atau semakin jauh. Begitupun sebaliknya. Semakin jauh atau semakin besar jarak benda, tinggi benda juga akan semakin besar, maka tinggi bayangan yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Perbesaran yang terjadi ketika jarak benda semakin jauh atau semakin besar dari cermin cembung, maka nilai perbesaran yang dihasilkan akan semakin kecil atau perbesaran diperkecil. Begitupun sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.